Kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan masuk ke dalam saat teduh. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kebaktian Gereja Reform Injili Indonesia pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan lagu yang pertama, Kemuliaan dan Hormat, ketiga baitnya. Bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh dikumpulkan masuk ke dalam ibadah. Tuhan, biarlah kami bukan hanya melihat ini sebagai sesuatu yang rutinitas yang kami lalui, tetapi rutinitas yang penuh dengan anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada umat-Mu. Bapa, kami berdoa agar kebaktian di tempat ini maupun juga di tempat-tempat yang lain boleh penuh dengan anugerah firman Tuhan yang boleh menegur, mengingatkan, mendorong, dan menghiburkan hati jemaat. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan
Bait yang kedua, lagu yang kedua, Iman Umatmu yang Hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Kita akan membaca bergantian, bertanggapan yang terambil dari surat Efesus pasal yang kelima. Surat Efesus pasal yang kelima, kita akan membaca ayat ke-15 sampai yang ke-20. Saya akan membaca ayat yang ke-15 dan jemaat sekalian menanggapi ayat yang ke-16 dan seterusnya sampai yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita menanggapi pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu bait yang ketiga, bait yang pertama dan yang kedua saja. Membuka warta, kita akan melihat beberapa warta yang ingin ditekankan, dan setelah warta ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Saudara, ada beberapa warta yang ingin ditekankan dari mimbar ini. Yang pertama, seperti biasa akan ada streaming Reform Injili yang menjadi wadah untuk kita terus bertumbuh. Bukan hanya di hari Minggu kita boleh berbakti, tapi dari hari Senin sampai Sabtu selalu ada firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Hari Senin
Ini ada satu PA yang sangat menarik yang berjudul Perang Mesin versus Manusia. Menyimak ramalan Jack Elu tentang kiamat teknologi yang akan dibawakan Pendeta Ivan Kristiono besok jam 7 malam. Saudara, ini mungkin sangat menarik ya buat yang mendalami tentang teknologi. Dan besok Pendeta Ivan akan berubah menjadi peramal. Menyimak ramalan Jack Elu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan hari Selasa sampai hari Kamis juga ada eksposisi surat Ibrani. Dan hari Jumat akan ada PA yang mempersiapkan kita menyambut bulan reformasi, yaitu The Days Before the Reformation, yang akan dibawakan oleh Pendeta Jack Kawira. Kalau hari Jumat itu bukan jam 7 tetapi jam 6.30 Bapak Ibu. Lalu hari Jumat mendatang tanggal 21 sampai 22 akan ada acara khusus bagi yang mendalami piano. Akan ada piano masterclass bersama dengan Dr. Yahya Ling. Saudara yang tertarik untuk menjadi pendengar pasif, saudara bisa lihat kepada bit.ly-nya ya, ada link di bawah, di pojok kanan bawah tersebut. Saudara bisa lihat bit.ly/Jahjah Ling Piano MC besar. Saudara bisa mendaftar di situ. Lalu saudara, kita bersyukur jemaat kita akan melangsungkan pemberkatan nikah. Yang pertama saudara, yaitu minggu depan, yaitu Sabtu minggu depan oleh Ezra, Yohanes, Setia Sabda, dan Angela. Bagi saudara yang cukup lama di gereja ini, saudara tahu bahwa Ezra adalah anak dari almarhum Pendeta Amin Chung dan juga Ibu Lita Chung yang sekarang melayani di Karawaci. Nah, Ezra ini kita tahu ya, diberkati Tuhan sebagai anak hamba Tuhan bisa menempuh S1, S2, bahkan PhD. Sekarang sedang melayani sebagai dosen di CIT. Dia juga punya taste jodoh yang tinggi, saudara. Sebagai anak Tuhan standarnya tinggi, dia tidak mau manusia, dia maunya malaikat. Dapatnya Angela. Lalu berikutnya ada permohonan pemberkatan nikah. 2 pasang. Yang pertama adalah Saudara Andrew Williong dan Saudari Kristi Anggraini, Sabtu 29 Oktober di Kapel Agape. Dan satunya lagi adalah Ivan Mukitan dan Evelyn Juwita Sasmito, yaitu Sabtu 5 November jam 10. Jika saudara ada keberatan atau masukan yang sah, silakan menghubungi Sekretariat GRI Pusat. Dan kita ada beberapa event besar saudara yang akan kita bersama-sama hadiri, yaitu yang pertama adalah Speak yang saudara bisa lihat, saudara dapat di lembaran warta saudara, yaitu adalah seminar pembinaan iman Kristen, antropologi manusia yang kedua, yang berbicara tentang martabat dan kehormatan manusia. Tanggal 29 Oktober jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu setelah itu saudara akan ada seminar khusus disambung ya. Jadi hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 4 ada Speak. Lalu jam 5 sampai selesai akan ada seminar reformasi keabsahan Alkitab dalam segala zaman, juga oleh Pak Tong, Pak David Tong, dan Pak Anton, Pendeta Antonius. Jadi saudara siapkan vitamin C yang banyak supaya saudara bisa tetap kuat sepanjang hari mengikuti kedua aktivitas ini. Dan ada klip, saudara bisa melihat klip dari Speak, silakan ditayangkan. Doktrin manusia adalah salah satu doktrin yang paling penting di dalam teologi. Sesuai dengan Alkitab, manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Apa yang berada sebagai martabat Allah juga diberikan menjadi martabat manusia. Sehingga kehormatan, kesucian, keanggunan, dan nilai paling berharga dari sifat ilahi itu berada di dalam sifat manusia. Itulah sebabnya manusia beda dengan segala macam binatang. Manusia bisa memikirkan tentang alam semesta. Manusia bisa merenungkan tentang kekekalan. Manusia bisa menciptakan nilai-nilai yang tinggi di dalam musik, di dalam seni, di dalam ukiran,
di dalam sastra, dan di dalam filsafat, di dalam semua teori yang paling anggun, yang paling berharga, manusialah yang menjadi satu-satunya makhluk yang boleh menerima dan memperkembangkan ini. Kiranya kali ini di dalam seminar antropologi yang kedua, kita dipimpin oleh Tuhan dan kita mencapai pengertian yang tertinggi tentang peta dan teladan Allah, sehingga kita berubah menjadi manusia yang bernilai dan yang bersumbangsi untuk seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, setelah kebaktian saudara bisa membeli tiket, dan ada dua alasan kenapa setelah kebaktian saudara lebih baik membeli tiketnya hari ini bukan minggu-minggu mendatang atau apalagi hari H-nya. Yang pertama adalah hari H antrian akan panjang. Jadi lebih baik saudara membeli hari ini, antrian masih pendek. Dan yang kedua adalah sangat membantu panitia. Kalau misalnya hari H tiba-tiba kedatangan 1.000, panitia konsumsi akan kesulitan untuk mencari konsumsi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dalam waktu beberapa jam harus memesan 1.000 konsumsi dari mana, begitu ya. Jadi sangat membantu untuk panitia. Lalu yang kedua saudara, ada satu klip yaitu tentang sekolah Kristen Calvin. Kemarin juga kita ada topping off dari gedung SKC yang baru di Sunter. Saudara bisa melihat akan ada klip yang dibawakan oleh Pendeta Ivan yang menyatakan tentang dimulainya kelompok bermain dan TK yang baru di gedung SKC Sunter. Silakan klipnya. Tahun 2023, Sekolah Kristen Calvin akan pindah ke lokasi baru di Sunter dengan fasilitas yang jauh lebih lengkap untuk pendidikan. Dan di tahun depan juga kita akan mulai membuka KB dan TK Kristen Calvin. Apa tujuan pendidikan? Seorang pendidik Kristen bernama Comenius pernah mencanangkan 3 sasaran pendidikan yang saling berkait. Pertama, mengenal dan mengetahui segala sesuatu. Tapi menurut Comenius itu tidak cukup. Anak juga perlu belajar mengenal dirinya. Yang kedua, menguasai segala sesuatu, menguasai hitungan, abjad, literasi. Tapi itu tidak cukup. Apa gunanya kita menguasai segala sesuatu tapi tidak bisa menguasai diri? Yang ketiga, mengarahkan segala sesuatu. Sudah tahu, sudah kuasai, bisa diarahkan untuk menggenapkan tujuan kita. Tapi itu tidak cukup. Kita harus bisa mengarahkan diri kepada rencana Tuhan. Maka perlu firman, perlu pedoman dalam kehidupan. Jadi mengenal segala sesuatu, mengenal diri, kita perlu knowledge. Menguasai segala sesuatu, menguasai diri, kita perlu karakter. Mengarahkan segala sesuatu, mengarahkan diri dalam rencana Tuhan, kita perlu iman. Knowledge, karakter, faith. Ya, nanti salah satu pokok doa yang kita akan doakan juga kebutuhan guru-guru di gedung yang baru dan juga CIT dan yang lainnya. Saudara, yang terakhir, pengumuman terakhir adalah tentang KAM, Konser Akbar Monas, yaitu hari Sabtu mendatang, hari Minggu malam mendatang ini, itu gratis. Saudara bisa mengikuti dan menampilkan karya-karya musik klasik dari Beethoven, Haydn, Tchaikovsky, dan Mozart. Saudara, ini pernah diadakan di tahun 2019 sebelum COVID, dan saudara yang pernah mengikuti bisa teringat ya betapa epicnya kita bisa bersama-sama sebagai bersatu padu dengan warga Jakarta lainnya mengikuti. Jadi saudara, nanti setelah kebaktian, saudara yang misalnya di kantor ingin mengambil brosur membantu publikasi, saudara bisa mengambil sebanyak yang saudara cukup, mengambil di luar, bisa membagi-bagikan kepada rekan kerja, karena ini terbuka bukan hanya bagi Kristen tapi semua golongan, semua agama. Dan juga ada stiker, jadi saudara bisa tempel di mobil, di motor, di sepeda. Saudara kalau yang berjalan kaki tempel di jas, di jaket juga boleh ya. Pokoknya publikasi berjalan seluas mungkin. Jadi saudara bisa ambil baik stiker maupun juga brosur ini setelah ini. Mari kita lihat klip yang terakhir yang
konser akbar Monas. Maju pasti memiliki nilai kebudayaan yang tinggi dan musik klasik menjadi salah satu cirinya. Banyak kota di dunia yang mengadakan konser musik klasik di tengah kota untuk dapat dinikmati oleh halayak ramai karena musik adalah bahasa universal yang dapat mempersatukan semua orang, dari yang tua, muda, dan dari berbagai suku apapun. Sekarang, waktunya musik klasik bagi Jakarta. Saudara, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Nanti saya akan membagi bagi yang pria maupun yang wanita. Pokok doa yang pertama adalah, saudara, bagi yang wanita berdoa untuk mandat budaya pendidikan. Saudara bisa berdoa untuk kebutuhan guru di SKC, di CIT, maupun juga kondisi pendidikan di tanah air kita. Yang pria, kita berdoa untuk mandat budaya di dalam bidang seni dan musik. Kita bisa mendoakan untuk konser akbar Monas di minggu mendatang. Lalu pokok doa yang kedua, yang pria mendoakan untuk event-event besar seperti yang tadi kita sudah dengar tentang speak, tentang seminar-seminar penting lainnya ya, seminar reformasi. Yang wanita berdoa untuk acara-acara rutin yang tidak kalah penting, yaitu PA yang berjalan setiap minggu, sekolah minggu yang berjalan setiap minggu juga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yang pertama, saudara, kita berdoa yang wanita untuk mandat budaya pendidikan dan yang pria untuk mandat budaya seni dan musik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk satu kesempatan di mana adanya ya Tuhan, anugerah Tuhan datang bukan hanya lewat firman yang tertulis, tapi juga lewat musik yang boleh kami dengar, musik-musik indah yang menggambarkan keagungan, menggambarkan keindahan, menggambarkan tentang kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai konser akbar Monas ini menjadi berkat bagi kota Jakarta dan menumbuhkan ya Tuhan satu mata yang mau melihat kepada Tuhan Sang Pencipta yang besar. Kiranya Tuhan pakai Jos, JSO maupun juga Patong sebagai konduktor boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak untuk persiapan teknis. Kiranya Tuhan juga menyertai satu persatu dan lebih banyak publikasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya, yang pria berdoa untuk speak dan seminar reformasi, yang wanita berdoa untuk acara-acara rutin di sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk speak seminar pemimpinan Kristen boleh menjadi satu event di mana boleh menjangkau lebih banyak orang ya Tuhan. Kami boleh dipertumbuhkan, kami boleh dibawa untuk semakin mengerti tentang kehormatan dignitas manusia. Tuhan pimpin agar seminar ini boleh menjadi seminar yang membawa berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menutup di dalam doa bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan nanti mendengar ada persembahan pujian, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang ketiga, keempat dan yang kelima. Bait yang ketiga yang pria menyanyikan, bait yang keempat yang wanita, bait yang kelima kita bersama-sama. Setelah itu akan ada persembahan pujian. Yang pria. Dialah sejarah Tuhan.
Saudara sekalian, kemarin hari Sabtu sore ada satu acara yang diadakan di Gedung Baru SKC, yaitu acara kebaktian ucapan syukur topping off. Gedung Baru SKC sudah sampai kepada tingkat yang paling tinggi dan sudah disiapkan juga beberapa ruang kelas model contoh dari SD, SMP, SMA dan juga KBTK. Kita bisa melihat beberapa foto-foto yang kemarin diambil, saudara. Ini lokasi di dekat Yos Sudarso, yaitu di belakangnya Altira Business Park. Saudara bisa lihat itu gedungnya yang sudah sampai ke paling tinggi. Dan next kita bisa lihat, ini pembukaan dari Ibu Norita ya, topping off Sekolah Kristen Calvin. Berikutnya dan Pak Tong membawakan sedikit renungan menjadi satu landasan pengingat bagi kita semua. Dan ini ada tuang semen ya, simbolis yang diwakilkan oleh Pak Tong dan beberapa orang yang berjasa besar. Ya, ini foto-foto yang kita bisa lihat. Saudara, kalau teringat, kita juga bisa sekali lagi mendoakan proses-proses selanjutnya dari Gedung Baru SKC, kebutuhan guru dan juga pendidikan dari murid-murid. Mari kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Kita menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang pertama saja. Firman-Nya yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Selamat pagi. Kemarin malam kita mengadakan satu konser yang agung sekali. Memainkan karya yang besar daripada Giuseppe Verdi, orang Italia, dengan tema Requiem. Requiem ditulis oleh banyak orang, termasuk orang sebelum zamannya barok dan sampai di zamannya romantik dan sampai di Vienna Classical School dari Mozart dan akhirnya berkembang terus di dalam romantik era sampai Berlioz dan sampai Verdi, dua Requiem yang paling besar. Kemarin kita mementaskan Requiem yang besar dari Verdi. Tahun depan mungkin kita akan mementaskan Requiem yang besar sekali dari Hector Berlioz. Dan kemarin ada mobil-mobil daripada duta besar yang di Jakarta yang membawa orang penting ikut konser di sini. Dan juga tiket dijualnya sangat banyak orang yang beli. Dan juga ada pemusik dari Jepang, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Amerika, dan beberapa negara lain yang ikut memberikan sumbangsi dengan menyanyi solo atau main piano, main biola, main cello. Maka hari ini sebelum saya khotbah, saya mengundang sepasang suami istri, Mr. Leong dari Hong Kong Symphony Orchestra Concertmaster dan istrinya Mrs. Leong. Mereka dua orang akan memain lagu Amazing Grace dengan duet daripada suaminya main biola dan istrinya main akan cello. Mari kita tepuk tangan menyambut mereka.
Turun lagi sedikit. Bukan.要不要再一首？啊？要不要再弹一首？要不要再弹一首？可以吗？好。Tambah satu lagi, tepuk tangan lagi. Saya sayang sekali. Kalau kamu
ngerequiem Verdi satu kali, seumur hidup pandangan, perasaan, pengertian, kesadaran musik akan berubah sekali. Itu terlalu besar. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oke. Mereka kali ini pertama kali datang ke Indonesia. Dan semua yang datang ke Indonesia sangat kaget melihat konser hall yang akustik begitu indah. Dan setiap orang saya tanya, lain kali datang lagi? Iya pasti, iya pasti. Harap kita bisa mengundang dan sanggup membayar mereka. Selain dia ada seorang namanya Gaga dari Jepang. Hari ini ada di sini juga. Kita khusus minta seorang menerjemahkan khotbah ini ke dalam bahasa Jepang untuk dia. Dan ada dua orang Amerika, orang hitam yang menyanyi soprano sama alto yang suaranya luar biasa di sini. Tapi karena acara terlalu panjang, saya tidak undang dia. Satu lagi tenor yang sangat baik dari Taiwan, Chou Poku juga ada di sini. Kita bersyukur kemarin banyak peristiwa. Kemarin ada peresmian secara soft opening daripada bangunan 9 susun dari sekolah SKC. Tahun depan harap bisa semua selesai dan kita masih memerlukan kira-kira 40 miliar untuk menggenapi semua setelah struktur, masa interior, masih ada semua. Dan ada satu aula di atasnya yang bisa menampung 1.200 mahasiswa. Ini tempat 1,1 hektar di antara bangunan keliling yang tinggi-tinggi sehingga kita dapat tanah bikin sekolah. Nanti tahun depan sekolah SKC di sini akan pindah ke situ dan beberapa tahun lagi universitas akan pindah ke BSD. Berkembang terus. Tanah ini kira-kira 70% daripada tanah di Kemayoran. Sedangkan BSD 320% lebih besar dari tanah di sini. Dan ini semua perlu uang di dalam 5 tahun. Uang yang kita perlu untuk bangunan gedung gereja, sekolah tinggi, universitas, SKC semuanya. Angka astronomi ini kita tidak sanggup, tapi kita berdoa anda-anda yang dapat uang melalui keuntungan, dapat uang dari anugerah Tuhan, jangan lupa berbagian. Karena uang yang kau tanam sebagai sesuatu investasi rohani itu tidak sia-sia. Uang yang menjadi semen, barang mati menjadi barang mati. Tapi untuk dipakai oleh orang hidup,
dan dipersiapkan Allah menjadi laskar Kristus, menjadi orang Kristen yang bersaksi, menjadi utusan Tuhan di dunia untuk memuliakan nama Kristus, memberitakan Injil, membagi-bagikan anugerah penebusan Kristus kepada sesama manusia yang ateis atau yang ada agama, yang sudah kenal Yesus atau yang belum kenal Yesus. Semua membentuk manusia yang utuh memuliakan Tuhan. Di dalam 65 tahun lebih 9 bulan yang lalu, saya masih umur 17. Saya satu anak muda menyerahkan diri. Sekarang saya sudah memberikan pengaruh kepada kira-kira lebih 50 juta manusia. Di dalam khotbah yang lebih daripada 37.000 kali. Di dalam kota-kota lebih 600 kota. Karena apa? Menyerahkan diri. Penyerahan, mempersembahkan diri kepada Tuhan bukan satu hal yang kecil. Seperti persoalan seorang, oh Tuhan, saya mau jadi hamba-Mu. Ini persoalan yang kecil? Tidak. Tuhan pakai 5 tot roti, 2 ikan bagi untuk makanan 5.000 laki-laki. Mungkin perempuannya 6.000. Mungkin anak-anak yang hari itu ikut 2.000. Jadi lebih daripada 13.000 orang mendapat berkat dari Tuhan melalui seorang anak kecil yang memberikan 5 roti 2 ikan. Itu investasi yang paling jumlah kecil, paling berfungsi besar, paling berjasa kekal, paling berhasil selama-lamanya. Barang siapa memberi uang untuk pekerjaan Tuhan, barang siapa mempersembahkan diri menjadi pekerja Tuhan, barang siapa rela diutus oleh Tuhan, itu semua investasi yang paling bermutu, yang paling bernilai, yang diingat untuk selama-lamanya. Waktu Maria Betania memberikan narwastu, dipecahkan, wanginya penuh seluruh rumah. Lalu dikritik oleh Yudas, kenapa ada dijual? Itu bisa 30 keping perak, bisa menolong banyak orang miskin. Kelihatan dia cinta orang, kelihatan dia peduli orang miskin. Padahal Alkitab tulis sebenarnya dia egois. Dia mau uang itu kalau dijual taruh dia boleh korupsi. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus menegur, jangan melarang perempuan ini. Yang dia lakukan adalah mempersiapkan hari saya dibunuh di atas kayu salib. Jadi yang ditolak oleh Yudas dipuji oleh Yesus, karena Yesus sedang memakai Maria Betania untuk mengganti imam besar, mengurapi Yesus menjadi juru selamat dunia. Apa yang kita lihat selalu beda sama apa yang Yesus lihat. Mari kita belajar melihat segala sesuatu melalui mata Yesus. Mari kita mengerti segala sesuatu dari takhta Tuhan. Maka kekristenan kita akan maju, iman kita akan dikuatkan, pelayanan kita akan dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa, dan saya minta semua tunduk kepala. Mari kita berdoa. Berkatilah hari ini, berkatilah khotbah pagi ini, berkati setiap orang yang hadir, juga berkati mereka yang kehalangan, yang tidak bisa hadir, supaya mereka mengerti firman Tuhan dari rumah mereka. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah membicarakan tentang penghakiman yang besar di dalam kitab suci. Pertama, penghakiman dari hati nurani. Setiap orang diberikan sesuatu roh yang menjadi pelita menerangi seluruh sanubari kita masing-masing. Dan roh itu biasanya disebut hati nurani. Di dalam bahasa Arab, nur. Di dalam bahasa Ibrani,
Nur di bahasa Indonesia hati nurani. Setiap orang diberikan penghakiman di dalam. Ada hati nurani yang menjadi wakil Allah, yang menyatakan keadilan dan memberikan penghakiman kepada kita. Meskipun hati nurani sudah tidak netral, hati nurani sudah tidak beres karena dipengaruhi oleh kebudayaan, dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah bikin kita kebal di dalam menyadari dosa. Saudara-saudara, lalu Tuhan pakai pengadilan kedua, pengadilan dari lingkungan, pengadilan dari sesama manusia, pengadilan daripada masyarakat. Mereka menilai, mereka menegur, mereka mengkritik. Jangan kira itu soal kecil. Kalau engkau dikritik sebelahmu, dikritik tetanggamu, dikritik zamanmu, itu adalah penghakiman kedua yang Tuhan taruh untuk mengadili dosa manusia. Ketiga, penghakiman dari pemerintah. Tuhan mentegakkan, Tuhan membangkitkan badan namanya pemerintah untuk mengawasi kita, untuk mengatur kita, untuk supply dan untuk memanage kita punya hidup. Pemerintah diberi hak Tuhan paling sedikit 3. Pertama, hak ekonomi, sehingga pemerintah diizinkan Tuhan untuk menarik pajak dari kita. Pajak semua dikumpulkan menjadi uang yang dipakai oleh pemerintah untuk mengatur rakyat, mengatur masyarakat. Ini adalah hak pertama yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Hak yang kedua, pemerintah diberikan hak untuk manage, mengatur, menguasai senjata. Sehingga dari senjata itu boleh kita tembak orang yang jahat, yang berusaha mau mengambil alih atau mau menerima segala yang kita miliki. Kita undurkan mereka dan mereka diusir. Kita mempertahankan wilayah kedaulatan negara melalui pertahanan militer. Ini hak yang kedua. Ketiga, pemerintah diberi hak untuk memberikan sesuatu hadiah atau sesuatu hukuman kepada rakyat melalui pengadilan-pengadilan. Jadi ini 3 hak yang paling besar yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Hak keuangan, hak pertahanan, dan hak untuk penghakiman. Dengan pemerintah diberikan 3 hak ini, masyarakat diatur dengan baik, negara diatur dengan sejahtera dan tenang, dan kita bisa hidup dengan teratur dan hidup baik-baik menjalankan kewajiban dan tugas kita masing-masing. Ini adalah hak ketiga. Allah menguasai dunia ini melalui penghakiman hati nurani pribadi, masyarakat, lingkungan, pemerintah, penguasa. Kesudah itu 3. Keempat, penghakiman dari Roh Kudus untuk merangsang, membangkitkan kesadaran kita sehingga kita mengadili diri sendiri. Orang yang mengetahui bagaimana mengadili sendiri, orang itu lebih bertanggung jawab. Orang yang tidak pernah mawas diri, tidak pernah mengadili diri, tidak pernah menghakimi kesalahan sendiri, orang itu akan melampiaskan nafsu dan akan dengan kelebihan kebebasan sembarang berbuat dosa. Ini menakutkan. Mari kita patuh kepada perintah Tuhan. Mari kita belajar apa yang diberitakan oleh Alkitab. The judgment according to our conscience, the judgment received from our society, the judgment represented by the government, and the judgment caused by Holy Spirit working in the hearts of unbeliever. Ini semua tercatat di dalam Alkitab. Mulai minggu lalu kita berkhotbah mengenai penghakiman yang kelima.
Penghakim kan kelima berbeda dengan penghakim yang lain. Ini khusus adalah malaikat yang dihakimi. Jadi setelah manusia bisa menerima penghakiman di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat kedua dan 3, tidak kau tahukah kau akan menghakimi malaikat? Ini tidak pernah muncul. Satu-satunya ayat di dalam seluruh kitab suci yang membicarakan penghakiman terhadap malaikat ini adalah di 1 Korintus pasal 6 ayat kedua, ayat ketiga. Apa artinya? Bahwa selain manusia bisa berdosa dan itu harus dihakimi, malaikat pun bisa berdosa dan juga harus dihakimi oleh Tuhan. Apakah itu malaikat? Apakah malaikat mempunyai kebebasan? Apakah malaikat bisa pilih perbuatan dosa? Dan kenapa malaikat pun dihakimi? Hubungan apa malaikat dengan saya? Saudara dengar kalimat di bawah ini. Seluruh kitab suci 99% bicara tentang hubungan manusia Tuhan Allah, manusia diri, manusia setan, manusia materi. Ini namanya interpersonal relationship. The relationship between me and my creator. The relationship between me and my companion. The relationship between me and animals and plants and the material world. The relationship between me and Satan and angels and Jesus Christ. Ini semua mengenai hubungan pribadi dengan pribadi, antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan diri, antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan binatang, antara manusia dan setan. Tetapi jarang di kitab suci bicara tentang hukuman yang diberikan Allah kepada malaikat. Karena itu ayat-ayat yang sedikit sekali bicara tentang hubungan mereka dengan Allah harus diselidiki oleh orang yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh abdi, sungguh-sungguh rendah hati di dalam membaca Alkitab. Akhirnya menemukan ayat-ayat yang jarang diketahui oleh orang lain, menemukan ayat-ayat yang jarang dimengerti oleh orang Kristen. Orang semacam ini terlalu jarang, sampai pendeta pun banyak yang tidak mengerti, sampai teolog pun banyak yang tidak mengerti. Tetapi Tuhan tidak melupakan anugerah kepada manusia, sehingga di antara ratusan ribuan juta manusia, miliar-miliar, ada 1-2 orang yang baca kitab suci menemukan ayat-ayat itu. Nah, ini sangat indah, sangat langka, dan sangat berharga. Saya tidak tahu Gereja Reform Injil Indonesia begitu banyak anggota, berapa yang dipakai Tuhan untuk mengerti kitab suci. Karena begitu jelas, begitu teliti, begitu rajin membaca, dan begitu konsisten memikirkan rahasia dari kitab suci. Saudara-saudara, mengapa muncul 1 Korintus pasal 6? Tidak tahukah engkau akan menghakimi malaikat? Saya kaget. Saudara, kalau baca kitab suci ada ayat-ayat yang bikin engkau kaget, engkau rohaninya tidak mungkin sembarangan. Kita bisa baca kitab suci sambil ngantuk, baca kitab sambil mengeluh, baca kitab sambil tidur, tidak peduli. Mana bisa maju? Mana bisa kita sadar akan kehendak Tuhan? Tetapi ada orang baca kitab suci teliti luar biasa. Salah semacam orang yang paling rajin, paling teliti, dan paling cerdas untuk mengkunyah ayat-ayat yang dia baca di dalam kitab suci adalah orang Puritan,
Orang Puritan berada di sejarah Inggris. Kira-kira 300 tahun yang lalu, keluarga Puritan semua baca kitab suci, semua papa, mama sama anak-anak. Dan setiap malam kalau mereka luangkan waktu, mari kita baca kitab suci. Lalu papa, mama, kakak, adik, laki, perempuan bergiliran membaca satu ayat. Waktu mereka baca kitab suci, mereka pegang 4 warna pen, merah, biru, hijau, kuning. Waktu mereka baca tentang perintah Allah, mereka pakai satu macam warna. Ini perintah Allah. Sehingga kalau mereka baca lagi, tahu di mana perintah Allah, karena warnanya lain. Mereka baca sampai janji Allah, mereka ganti warna lain, kasih garis di situ. Baca lagi, tahu inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Baca lagi sampai perintah, peringatan, penghakiman Allah. Ini peringatan, hati-hati, jangan. Mereka garis dan warna yang lain. Baca lagi tentang hal yang penting di dalam penghakiman dan sebagainya, mereka pakai warna lain lagi. Dengan begini kalau mereka baca lagi kitab suci, langsung lihat garis merah, garis kuning, garis biru, garis yang lain. Mereka langsung sadar itu artinya apa. Orang Kristen semacam ini tidak akan sembarangan hidup, karena mereka sudah diingatkan, mereka sudah mengkurungkan, mereka mencatat semua perbedaan dari janji, dari berkat, daripada peringatan, atau dari apa yang ditulis di dalam kitab suci. Saudara-saudara, dan ini kira-kira di dalam 200 tahun orang-orang Puritan begitu teliti, begitu takut kepada Tuhan, mereka teliti membaca. Dan di antaranya ada satu orang, hari ini saya sebut namanya. Dia bukan teolog, dia bukan pendeta, tapi dia mengerti kitab suci lebih daripada teolog-teolog, mengerti kitab suci lebih dari pendeta-pendeta. Inilah anak Tuhan yang Tuhan paling senang. Orang ini namanya apa? John Milton. Semua ikut, 1, 2, 3. John Milton seorang pendeta? Bukan. Seorang teolog? Bukan. Seorang kaum awam Kristen biasa. Tapi dia tidak kalah sama teolog. Dia tidak kalah sama tua-tua. Dia tidak kalah sama pendeta. Dia meneliti kitab suci dan dia menemukan satu ayat yang tidak sadar oleh orang lain. Dia menemukan ayat yang tidak dimengerti oleh teolog, tidak dimengerti oleh pendeta. Jangan kira pendeta sudah hebat lulus sekolah teologi. Mungkin engkau lebih teliti dan engkau mengalahkan pendeta. Ini orangnya. John Milton menemukan satu ayat yang mengatakan perintah Tuhan Allah bukan kepada manusia. Perintah Tuhan Allah bukan kepada nenek moyang kita, tapi perintah Tuhan kepada seluruh malaikat di surga. Let all the angels of God worship Him. Kalian malaikat, semua malaikat tanpa terkecuali, tidak boleh satu tidak. Semua malaikat harus menyembah Yesus Kristus. Perintah ini aneh tak? Perintah ini wajar tidak? Perintah ini baik tidak? Langsung semua diam. Jadi saya selain sembah sujud kepada Tuhan Allah, harus juga sembah sujud kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka malaikat-malaikat semua melihat penghulu mereka. Israel, penghulu malaikat ada 7. Yang biasa kita tahu yang namanya Mikael, yang namanya adalah Uriel, yang namanya adalah Israel. Itu banyak.
Dan satu di antara penghulu 7 malaikat ada satu namanya Lucifer. Penghulu malaikat yang mempunyai kuasa besar sekali, yang mampu menjalankan perintah Tuhan, yang mempunyai kekuatan dan kuasa melawan segala kejahatan. Ada satu di antara mereka juga penghulu malaikat. Dia menjawab, saya tidak mau menyembah anakmu. Let all the angels of God worship him. Di dalam lagu Mesias, let all the angels of God worship him. Kor semua menyanyi. Engkau yang pernah ikut kor dan pernah menyanyi oratorio, semua pernah mengerti artinya, sangat berbahagia. Ini banyak orang Kristen yang tidak mempunyai kesempatan menyanyi di kor. Mereka punya pengertian lain. Saudara-saudara, semua malaikat tunduk. Yes, I obey you, God. I worship your son, God. Semua menyembah. Ada satu mata, no, I do not want to worship your son. I worship only you. I believe God, but I don't believe Jesus. Sekarang dunia ada agama percaya Allah, percaya Yesus juru selamat. Tidak. Saudara-saudara, sumbernya sebelum manusia melawan Yesus, sebelum manusia tidak mau menyembah Kristus, sudah di dalam dunia surga malaikat ada yang tidak mau menyembah Yesus. Jadi kitab suci ini, Alkitab yang begitu ajaib, membawa dan mengisi semua kebenaran yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi di dalam Alkitab yang jutaan huruf, simpan beberapa ayat yang banyak orang tidak tahu, yang tidak ditemukan oleh teolog, yang tidak dimengerti oleh pendeta. Tapi ada beberapa orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta dan diberkati oleh Tuhan, mereka menemukan ayat seperti ini. Lalu John Milton, yang bukan teolog, yang bukan pendeta, mulai menulis syair. Syair yang tulis oleh John Milton menjadi syair yang terpanjang di dalam sejarah. Berapa kalimat syairnya? 10.000 kalimat. Waduh, saudara, tulis syair gampang tidak? Tidak gampang. Tulis 10 kalimat setengah mati pikirnya. Tulis 1000 kalimat itu setengah mati, hidupmu diperas, waktumu habis. Tapi dia tulis 10.000 kalimat. Di antara 10.000 kalimat syair yang ditulis oleh John Milton, judulnya namanya Paradise Lost. Dia menulis bagaimana Adam berdosa, bagaimana akhirnya dia diusir keluar daripada Taman Firdaus. Itu namanya Paradise Lost. Manusia kehilangan berkat Tuhan. Manusia diusir dari Firdaus. Manusia sekarang harus kerja setengah mati, hidup susah, dan kelihatan tidak bertemu dengan anugerah Tuhan. Sejarah dari mana? Dari pemberontakan manusia. Sejarah dari mana? Sejarah daripada tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan makan buah yang terlarang di atas pohon baik dan jahat ini. Dengar? Dengar. Taat? Tidak. Nah, dari sini mulai ditulis bagaimanakah manusia dibuang dari Paradise. Manusia bagaimana dikucilkan dari Firdaus. Sebabnya apa? Dan banyak orang cuma tahu manusia tidak taat, maka diusir. Tapi John Milton mengatakan sebelum itu masih ada rahasia lain. Rahasia apa? Rahasia pemberontakan perintah Allah. Bukan mengenai jangan makan buah ini, tetapi perintah Allah, worship my son. Sembah, sujudlah kepada anakku Yesus Kristus. Lucifer mempunyai kuasa yang besar. Dia penghulu malaikat. Dia membawa ratusan ribu malaikat-malaikat kecil di bawah dia. Dia sebagai jenderal
dia sebagai penghulu malaikat. Waktu dia bilang, no, I'm not worshiping your son. I do not want to obey your commandment. Pada waktu dia menolak, Tuhan diam, tunggu dia berontak. Waktu dia berontak, bawahannya banyak malaikat-malaikat ikut berontak. Karena mereka bukan abdi kepada Allah, mereka abdi kepada pemimpin mereka. Sama sekarang banyak pendeta menjadi liberal, menjadi tidak beriman karena mereka lebih taat kepada dosen mereka, rektor mereka di sekolah teologi, bukan taat kepada Tuhan Allah. Sama keadaannya waktu malaikat dibilang saya tidak menyembah, malaikat-malaikat kecil di bawahnya saya juga tidak menyembah, lalu menjadi satu kelompok pemberontakan. Kelompok pemberontakan ini berlainan dengan kelompok ketaatan. Yang taat mengikuti Mikaelus, Rafaelus, Israel, dan semua penghulu malaikat yang lain. Mereka semua tunduk, mereka menyembah Kristus. Tetapi Lucifer punya bawahnya tidak mau ikut. Sesudah itu Tuhan bilang, siapa kamu? Lucifer, kamu berkuasa. Iya, saya malaikat, penghulu malaikat yang serahkan saya jutaan malaikat. Saya pemimpinnya. Sekarang saya tidak mau taat. Tuhan Allah berkata, jadi kau sedang melawan saya? Ya. Kenapa melawan? Saya tidak melawan Tuhan. Tuhan saya sembah sujud, Tuhan saya berbakti, Tuhan saya berdoa dan bersyukur kepadamu. Tetapi anak Allah yang tunggal namanya Yesus saya tidak menyembah. Tuhan berkata, engkau tidak bisa dengan alasan menyembah aku sekaligus engkau melawan anakku. Di dalam perjanjian baru kita lihat Tuhan berkata, this is my son, my beloved son, listen to him. Saudara masih ingat di perjanjian baru Tuhan Allah berkata kepada semua orang, berkata, inilah anakku, dengarlah dia. Ada tidak? Masih ingat tidak? Berarti Tuhan Allah mempunyai rencana semua yang dicipta harus berbakti kepada dia dan harus taat kepada anaknya Yesus Kristus. Sekarang kita melihat dunia menjadi dua macam. Semacam orang berkata, aku beragama, aku percaya Allah Akbar, aku percaya Allah yang Maha Besar, tetapi aku tidak mau terima Yesus Kristus. Banyak agama-agama yang tidak reform dan tidak injili dan tidak taat kitab suci, semua tidak mau Yesus Kristus. Lalu Tuhan mengatakan, kalau begini engkau menjadi yang menantang aku. Ya, kamu menyembah aku tapi tidak mau menerima anakku, percuma engkau menyembah aku. Tidak apa, saya teis, saya percaya Allah, tapi jangan paksa saya menerima anaknya. Cukup menyembah kepada Tuhan, satu Allah yang Maha Kuasa, Maha Esa, tetapi tidak perlu Tritunggal. Tuhan marah dan mengatakan, jikalau engkau menantang aku, saya memberikan nama, kamu namanya penantang. Istilah penantang di dalam bahasa Ibrani yaitu Satan. I call you Satan because you are rebelling my commandment. You become an obstacle, you become a hindrance to fight against my order, my commandment. So you are Satan. Setelah Lucifer dijadikan setan, setelah Lucifer dikucilkan, Tuhan berkata, engkau terbuanglah sekarang dari surga, dilepaskan, diusir dari surga. Maka semua malaikat yang masih menyembah di Tuhan di surga, mereka sekaligus menyembah Yesus Kristus. Tetapi Lucifer tidak menyembah Kristus, dia dilempar dari surga turun ke dunia.
Dia dicipta lebih tinggi dari manusia. Dia dicipta lebih mulia dari manusia. Dia dicipta lebih kuasa daripada manusia. Tetapi kami pemberontakan. Dia dilepaskan dudukannya, dia diberhentikan kuasanya, dan dia diusir turun. Setelah diusir turun, dia kemana? Dia turun ke bumi. Tidak mau. I am angel, I am archangel. Akulah penghulu malaikat yang lebih tinggi dari manusia. Saya tidak mau turun ke dunia. Kalau saya turun ke dunia, saya menjadi setara dengan manusia. No, I am higher. Maka dia turun dari surga, tidak mau ke bumi. Dia berada di awan-awan, berada di tengah angkasa. Untuk apa? Untuk menghalangi kehendak Allah. Orang Kristen yang sungguh cinta Tuhan menaikkan doa mau ke surga, sampai tengah jalan di-cut oleh setan. Doamu tidak diterima oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan anugerah turun untuk memberikan anugerah berkat kepada engkau, di-cut oleh setan di tengah jalan. Engkau tidak terima. So man cannot pray to God because of hindrances of the Satan. God want to bless human being, cannot arrive in human heart because cut by Satan in the sky. Itu sebab Yesus berkata, jikalau tidak melewat aku, tidak seorang bisa datang kepada Allah Bapa. Karena akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. I am the way, I am the truth, I am the life. No one come back to my Father except by me. Itu semua orang Kristen berdoa. Sudah selesai kita mengatakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sudah ngerti? Mengapa engkau berdoa dalam nama Yesus? Tanpa melewati Yesus, tidak ada orang bisa doanya capai kepada Allah. Tanpa Yesus Kristus, tidak ada anugerah Tuhan yang capai kepada manusia. Maka Yesus adalah pengantara satu-satunya di antara Allah dan manusia. Di antara manusia Allah, dia berada di tengah-tengah. Yang paling takut Yesus, setan. Yang paling tidak berdaya, setan, untuk melawan kehendak Tuhan Yesus. Itu sebab Yesus harus turun dari surga ke manusia, menjadi sama seperti kita. Saya mau tanya, Allah sama malaikat tinggi mana? Jawab. Allah sama malaikat tinggi mana? Malaikat sama manusia tinggi mana? Allah, malaikat, manusia semua. Allah, malaikat, manusia. Sekarang tanya lagi, di mana Yesus? Yesus adalah Allah. Karena Yesus adalah Allah, maka Yesus adalah satu-satunya yang lebih tinggi dari malaikat. Yesus juga lebih tinggi dari malaikat. Tetapi malaikat-malaikat tidak mau menyembah Yesus karena mereka hanya mau menyembah Allah, tidak mau menyembah Yesus Kristus. Itu sebab Allah turunkan setan dari surga turun ke tengah angkasa. Dia tidak lagi di surga, dia juga tidak mau di dunia. Di tengah angkasa menjadi pengacau, menjadi penghalang. Maka Yesus berkata, tanpa lewati aku, engkau tidak boleh kembali kepada Allah. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Maka bagaimana menyelamatkan manusia? Bagaimana melepaskan manusia daripada belenggu, dari cengkeraman, dari kuasa setan? Harus ada juru selamat. Siapa juru selamatnya? Yesus Kristus. Bagaimana menyelamatkan kita? Dia harus turun menyertai manusia, menolong manusia, menjadi parakletos, menjadi penolong manusia melawan iblis untuk kembali kepada Tuhan Allah. Ini satu-satunya jalan. Christ is the only mediator in between God and man.
Christ is the only Savior to live among men and to give power to men to deliver us out from the limit and out from the controlling power of Satan. Let us, by grace of Jesus Christ, we return to God. Tetapi kalau Yesus harus turun menjadi manusia, bukankah berarti dia kehilangan status di surga? Iya. When Christ became man, does it mean he give away his throne in heaven? Yes. Does it mean that he come down lower than all the angels? Yes. Waktu Yesus dari Allah menjadi manusia, dia harus lebih rendah dari malaikat karena mau jadi manusia. Cilaka. Itulah sebabnya malaikat yang bukan manusia, malaikat yang bukan Allah, dia sendiri sudah turun di tengah-tengah Allah dan manusia. Dia melihat Allah turun menjadi manusia. Ini kesempatan dia balas dendam. Dengar baik-baik. Waktu dia di surga, Tuhan berkata, let all the angels of God worship Him. Sekarang dia mengatakan, I worship you because you are Son of God. You are the second person of triune God. I am lower because I am created by you, but I am higher because I am higher than man. Allah mencipta manusia di bawah malaikat. Malaikat dicipta lebih tinggi dari manusia. Tetapi pada waktu Yesus menjadi manusia, Yesus sendiri juga lebih rendah dari malaikat. Kalau begini Yesus ganti statusnya. Yesus yang tadinya anak Allah di surga, setelah menjadi anak manusia, dia menjadi lebih rendah dari malaikat, lebih rendah dari Allah. Dia setara dengan manusia. Memang Alkitab tulis ini, tapi dengar kalimat di bawah. Waktu Yesus turun ke dunia, dia masih di surga. Waktu Yesus mempunyai sifat manusia, dia tetap mempunyai sifat ilahi. The incarnated Christ, He became human being. He became man status. But at the same time, when He was incarnated to be man, He was still God in the highest. Yesus mempunyai sifat ilahi yang lebih tinggi dari Allah, lebih tinggi daripada malaikat. Yesus mempunyai sifat ilahi yang lebih tinggi daripada penghulu malaikat. Dan Yesus sudah inkarnasi, dia mempunyai sifat manusia sekaligus lebih rendah dari malaikat. Pada waktu Yesus dari Allah jelma menjadi manusia, sementara lebih rendah sedikit dari malaikat. Ini tercantum di dalam Ibrani pasal kedua. Kita melihat ada sesuatu yang rendah sedikit untuk sementara turun menjadi manusia, yaitu Yesus inkarnasi. Setelah dia turun, malaikatnya senang. Nah, dulu Bapa Allah surga suruh saya menyembah engkau karena engkau anaknya. Saya tidak mau, karena saya penghulu malaikat yang tinggi. Engkau lebih tinggi karena engkau Allah. Tapi saya tidak mengaku engkau. Saya hanya mengaku Allah Bapa, tidak mengaku ada Allah Anak, apalagi Allah Roh Kudus. Diri tunggal saya tidak mau. Sekarang engkau sendiri turun jadi manusia. Ini kesempatan saya kerjain kamu. When you were God, I can do nothing. When you become man, I can revenge. Jadi malaikat yang jatuh, setan yang melawan Tuhan, sekarang dapat angin lebih tinggi dari Yesus. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan manusia itu sudah resiko terlalu besar. Itu satu paradoks, satu kesulitan yang kita mengerti yang paling dalam. Sekarang Yesus turun menjadi manusia, paradoks lebih besar, rahasia lebih dalam, korban yang lebih besar. Yesus manusia. It is a time for me to revenge over you. Now is a time for me to harm you. Maka Yesus masuk dalam status harus dicobai, harus diuji.
Yesus menjadi manusia sama seperti Ayub diuji. Yesus menjadi manusia sama di orang berdosa digoda. Sekarang setan datang menggoda Yesus. Hei, jikalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Tidak usah engkau lapar. Engkau sudah 40 hari tidak makan, tidak puasa. Sekarang jadikan batu ini roti. Yesus tidak taat. Hei, engkau terjun dari atap rumah, jatuh ke bawah, malaikat akan menolongnya. Ini pakai Alkitab loh. Setan selalu pakai Alkitab menggoda kita. Setan sebagai mengkutip kitab suci untuk menipu kita. Yesus tidak mau jawab. Yesus janganlah mencobai Tuhanmu. Ketiga kali dibawa ke gunung, menunjukkan seluruh kelimpahan kekayaan, seluruh emas perak, kedudukan, kuasa dan benda yang paling kaya di dunia. Now you worship me. If you worship me even once, I will give all the wealth. I will give you all the government power of this world to you, and you become the biggest in the world. Saudara-saudara, penggodaan itu 3 macam. Penggodaan dari nafsu daging, perlu makan. Penggodaan dari nafsu kesombongan di mata. Kalau engkau jatuh, ada malaikat yang mendukung, semua lihat engkau hebat. Penggodaan dari materi, seluruh dunia, kuasa dan kekayaan akan diberikan engkau. Hanya seru shalom, please worship me. Tuhan suruh setan menyembah Yesus. Tuhan suruh malaikat menyembah Yesus. Mereka tidak mau. Sekarang Tuhan turun menjadi manusia. Setan yang dicambuk, yang sudah menjadi perintang Tuhan, balik menyuruh Yesus menyembah dia. Kalau engkau mengerti khotbah hari ini, engkau dalam sekali teologinya. Dengar baik-baik. Waktu sebelum Yesus inkarnasi, Tuhan suruh malaikat menyembah dia. Setelah Yesus inkarnasi, setan suruh Yesus menyembah dia, balas dendam. Yesus diskusi? No. Yesus pikir-pikir? No. Yesus immediately serentak mengatakan, nyala engkau. Setan diusir. Baru kehendak Tuhan jadi. Sekarang banyak kali kita lagi diuji, kita lagi cobai, kita ragu-ragu, pikir-pikir, hitung-hitung. Saya perintahkan engkau langsung usir setan keluar daripada dirimu. Langsung belajar Yesus. Kalau tidak, engkau segera akan diperalat oleh iblis. Engkau saat itu pun engkau menjadi hamba di bawah setan. Kalau engkau sendiri takluk kepada setan, engkau menyembah setan, engkau tidak mungkin lagi menjadi orang Kristen yang berwibawa lebih tinggi dari iblis. Seperti Cupido, kalau sudah ke dunia, saking cantiknya perempuan itu diciumnya, dia tidak bisa naik lagi ke surga. Ini semua pengajaran yang begitu dalam kitab suci. Sesuai itu setan tidak bisa apa-apa. Karena dulu disuruh sembah Yesus, dia tak mau. Sekarang Yesus turun menjadi manusia, dia suruh Yesus sembah dia, Yesus tak mau. Dia terkatung-katung. Lalu apa akibatnya? Dia tunggu dihakimi. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mungkin menghakimi setan? Muncul di dalam 1 Korintus pasal ke-6 ayat ke-2. Waktu Paulus berkata, hey Kristen, don't you know you are going to condemn angels? Dan tahukah engkau akan menghakimi setan, menghakimi malaikat? Kenapa engkau tidak sadar? Engkau saling mengadukan, lalu engkau bawa orang Kristen sama Kristen ke orang kafir supaya mereka menghakimi. Tahu tidak engkau akan satu hari kelak menghakimi malaikat di surga? Kenapa engkau tidak sadar?
Kenapa begitu bodoh? Engkau masih ribut pergi ke pengadilan, suruh mereka mengadili kamu, padahal engkau akan mengadili setan. Saudara-saudara, saya khotbah sampai di sini. Saya sangat gemetar karena ini ajaran yang terlalu penting, tapi orang dunia tidak peduli. Let all the angels of God worship Him. This verse appears in Oratorio Messiah. This verse was quoted from the John Milton and influenced to Charles Jennens. Charles Jennens is a third class writer, the third class author of literature, and he was very good friend personally of George Frederick Handel. When George Frederick Handel was so disappointed, he had a very failing physical body. He is getting old. At that time he was 56 years old, and he walking beside the Thames River in London. He shed the tears and said, God, I am old. I do not become a useful person in the world. John Kay with his Beggar's Opera overcome and defeated me. Now my market is lost. My money is finished. My physical body is no more healthy. I'm getting old. I'm a useless person. God, let me die, because I am no more useful. If you want me to die, take my life today. But if you want to use me again, please renew my spirit. Renew my fighting spirit. And give me the new creative spirit to write new and good music. God, please help me. A useless man. Dia tidak nikah. Seorang sebatang kara, sangat sedih jalan di tengah-tengah jalan. Lalu dengar lonceng tong tong dari big band dan gereja-gereja. He said, God, help me. Give me power to live again. Give me creativity to compose again. Give me the new spirit to make good music again. Make me useful before you. He walked unto his own apartment, which I ever been there. Saya pernah ke London khusus cari rumah tinggal kecil daripada George Frederick Handel, penulis Mesias. Itu kamarnya kecil, apartemen di luarnya terima tamu kecil, sekaligus tempat kerja dia. Ada mejanya, ada buku-bukunya, ada foto dia yang dilukis di apartemen itu. Waktu dia sampai di situ, dia sudah capek, dia sudah lesu, dia sudah kehilangan gairah hidup, dia sudah tidak ada semangat untuk hidup lagi. Dia duduk di kursi, lalu tangannya taruh di meja, lepaskan wignya, rambut palsunya. Begitu tangan taruh di meja, dia pegang sehelai kertas, dan dia begitu ambil kertas itu, baca, ini baru tiba loh. Ini baru tiba surat yang dikirim oleh seorang namanya Charles Jennens, datang kepada dia, sastrawan itu. Kalimat pertama, comfort ye my people. Tell them that the war is over. This is the year of the blessing from God. I will renew you. I will change your tears with happiness and smiling. I will give you a new coat to glorify you, and I not give you any more your disaster. Aku berhenti kecelakaan. Aku berhenti air mata. Aku menghapus air matamu. Aku memberikan sukacita kepadamu. Comfort ye, my people. Wah, dia hatinya dibakar.
oleh pengharapan yang baru. Tuhan menghibur saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya, Tuhan menghentikan air mataku, Tuhan menghentikan kecelakaanku, Tuhan memberikan aku hidup yang baru. Lalu dia berdiri mulai tulis, tin 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 tam tari dan tam tidak tam tim the comfort. Dia mulai tulis lagu Mesias. 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, seluruhnya 52 lagu, seluruhnya 20 lebih kor yang besar. Di antaranya ada kalimat, let all the angels of God worship Him. Inilah ayat yang ditemukan oleh John Milton, ayat yang dikutip oleh Charles Jennens, ini ayat yang dikirimkan George Frederick Handel. Maka Mesias ditulis di dalam 23 hari setengah. Dia terus tulis sampai tangannya sangat sakit, uratnya sangat kecu, dan organnya di situ dia main hampir rusak. Setelah 20 hari dia tulis amin, amin, worthy is the Lamb, amin. Selesai, dia sudah hampir mati, tulang-tulangnya semua peleteli. Langsung dia melempar diri. 23 hari kurang tidur, kurang makan, serta mengasuh dengan ngorok besar. Buku Mesias jadi yang sering nyanyi di sini sampai worthy is the Lamb, sampai amin. Saudara-saudara, di belakang cerita-cerita ini mengandung rahasia setan bagaimana berontak, setan bagaimana dilempar, setan bagaimana dibuang, setan bagaimana merintangi anugerah Tuhan yang turun kepada manusia, setan bagaimana menghalangi doa manusia kepada Tuhan Allah. Dan yang menang setan cuma satu, Kristus yang inkarnasi. Saudara-saudara, Yesus yang mati bagi dosa kita masing-masing, dia mengajak kita mati beserta dengan dia. Yesus yang mati akhirnya mengalahkan kematian, bangkit lagi menjadi wakil kita, mengalahkan kematian, dapat hidup yang baru. Yesus yang mati dan bangkit mengajak kita mati beserta Kristus. Kita lepas dosa, kita hidup suci. Yesus yang mati dan bangkit mengajak kita untuk mengalahkan setan dengan kemenangan rohani. Kita jangan hidup di dalam dosa. Dia mati, kita ikut mati. Dia bangkit, kita ikut bangkit. Yesus yang bangkit naik ke surga. Yesus mau kita semua sama-sama dia menikmati kemuliaan di surga. Dan sesudah itu Yesus menghakimi seluruh dunia. Dia mengajak kita mati bersama, dia mengajak kita bangkit bersama, dia mengajak kita naik ke surga bersama. Dan akhirnya dia berkata, I sit on the throne and you died, resurrected together with me. Now come in, sit beside me, beside my throne. Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk duduk di sebelah tatanya. Untuk apa? Mengikuti Tuhan menghakimi dunia. Sekarang sudah sampai sini, you mengerti apa artinya? Supaya kita juga menghakimi setan. Itu namanya, tidak tahukah engkau akan menghakimi malaikat? Ayat 2 1 Korintus pasal 6 dari sini. Hari ini sampai di sini, tapi belum selesai. Minggu depan akan saya khotbah bagaimana Tuhan memberikan kuasa begitu besar kepada orang Kristen yang menang, sehingga kita boleh ikut menghakimi dunia. Tuhan memberkati kita, Tuhan pimpin kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, beri kekuatan kepada kami, beri pengertian kepada kami, sehingga kami bukan menjadi orang Kristen sembarangan, tapi kami menjadi orang Kristen yang ikut mati dengan Kristus, ikut bangkit dengan Kristus, ikut naik surga dengan Kristus, dan ikut duduk di atas tahta Kristus, sehingga kami boleh menghakimi malaikat. Kiranya firman Tuhan terus mengajar, mendidik, menguatkan, mempertumbuhkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi orang seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya minta Pendeta Heru naik ke atas, memimpin kita doa, dan kami mengikhlarkan iman rasuli. Mari kita semua berdiri. Bapak Heru pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyatakan kebesaran Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mempertumbuhkan kami minggu demi minggu ya Tuhan. Firman-Mu berakar semakin dalam, sehingga kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami pun juga boleh berbuah bagi Kristus. Terima kasih ya Bapak, Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur hari ini ada banyak orang dari Singapura, khususnya gereja daripada Eda Yong dan gereja daripada James Wong menerima, membawa anggota GRI di Singapura ke Indonesia, dan sekarang ada di airport. Mereka akan pergi ke Kalimantan, akan mengabari Injil, belajar menginjili di dalam KKR regional. Saya bersyukur kepada Tuhan. Masih ada sekelompok dari Singapura di sini datang melihat gedung gereja kita yang begitu indah. Tapi saya bilang, tidak cukup. Engkau juga harus pergi mengabari Injil. Lain kali jangan hanya datang lihat gereja, lihat penginjilan, lihat bagaimana bertumbuh. Hari ini saya menyeru anggota di sini yang belum pernah ikut KKR regional. Engkau bukan anggota GRI yang baik. Kalau mau menjadi anggota yang baik, belajar, pergi mengabari Injil. Karena dengar teologi reform, pergi cari jiwa, itu Injili. Reform Injili harus mencakup dua. Tuhan berkati. Kita tetap berdiri, kita mengikhlarkan iman rasuli. Satu kalimat demi satu kalimat dipimpin oleh Pendeta Heru. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan lagu yang keempat, dan kita akan memberikan persembahan sebagai respon kita, ucapan syukur kita. Pimpin saudara
masuk di dalam doa persembahan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan dan sebagai respon kami akan firman-Mu yang mengajar kami, yang menyatakan kesalahan kami, yang memperbaiki kelakuan kami, dan yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, menyucikan, dan menggunakan persembahan ini sebagai alat-Mu untuk mengabarkan Injil ke seluruh tempat dan pelosok Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menyanyikan doksologi dan memohonkan doa berkat. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu dan hidupmu dan terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum mengambil saat teduh, jangan lupa nanti sebelum keluar menyapa kiri kanan, depan belakang, dan juga mengambil brosur-brosur yang buat publikasi. Tuhan memberkati. Kebaktian selesai.